Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهم القوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berbagai macam nikmat sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dan pada pagi hari ini untuk anak-anakku sekalian, para santri banin maupun banat pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, dan siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, kita dapat melaksanakan untuk ta'lim online pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Dan mudah-mudahan ini suaranya jelas karena berhubung di tempat Abah ini dalam keadaan hujan. Jadi masih hujan, dan mudah-mudahan suaranya bisa kedengaran dengan jelas. Baik, silakan dibuka kitabnya di halaman 62. Ya, silahkan dibuka kitabnya di halaman 62. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Wattakabburu ala ibadillahi ta'ala karaddil haqqi ala qailihi wastihqarin nasi ay al-istihza'i bihim wa ru'yatihi annahu khairun min kazirin min khalqillahi wattakabburu ala ibadillahi ta'ala. Selanjutnya daripada maksiat hati adalah takabbur kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong terhadap hamba Allah ta'ala, sombong kepada manusia, sombong kepada teman, sombong kepada siapapun begitu. Dia sombong karena diberikan harta oleh Allah, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan pangkat jabatannya. Nah, ini adalah merupakan maksiat hati yang wajib untuk kita hindari, wajib untuk kita jauhi. Karaddil haqqi ala qailihi, seperti menolak kebenaran, ala qailihi, atas orang yang mengucapkannya. Disampaikan kebenaran, justru dia menolak. Wastihqarin nasi ay al-istihza'i bihim, menghinakan manusia, yakni mengolok-olok dengan mereka. Diberikan nasihat bukan menerima, justru malah mengolok-olok, justru malah meremehkan. Nah, ini adalah sombong berarti di dalam hatinya. Mentang-mentang dia punya ilmu, mentang-mentang dia punya jabatan, punya kekuasaan, mentang-mentang dia orang kaya, punya harta misalnya, lalu diberikan nasihat, diberikan informasi, diberikan ya nasihat lah berupa kebenaran, lalu dia menolak, justru menghinakan, anggap remeh. Nah, ini jangan sampai ada kepada kita, jangan sampai ada pada diri kita. Wa ru'yatihi, atop ke karaddil haqqi tadi. Wa ru'yatihi, dan dia melihat dirinya.
annahu khairun min katsirin min khalqillahi, bahwasanya dia lebih baik daripada kebanyakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat seperti ini adalah sifatnya iblis. Nah, jadi jangan sampai mengumpati, jangan sampai mengikuti daripada sifat-sifat iblis. Iblis itu akhirnya tergolong daripada orang kafir karena dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Padahal itu perintah Allah. Lalu dia enggan. Kenapa dia enggan? Karena dia sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam, begitu. Akhirnya Allah usir dia dari surga dan Allah cabut imannya dan jadilah iblis itu orang kafir. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah kata Allah ketika kami katakan untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, lalu mereka itu semuanya sujud kecuali iblis yang tidak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, tidak mau sujud dan dia merasa sombong dan akhirnya iblis pun masuk daripada orang-orang kafir. Wa kana minal kafirin. Nah, jadi oleh karena itu anak-anakku sekalian, apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai untuk kita sombongkan. Karena kalau tidak layak untuk kita sombongkan. Nah, selanjutnya warriya'u. Nah, dan riya. Jadi penyakit hati atau maksiat hati lainnya adalah riya. Apa itu riya? Wa huwa ayyatlubar rajulu biqalbihi ru'yatan nasi a'malahu. Yaitu seseorang menuntut ayat lubah. Jadi seseorang menuntut biqalbihi dengan hatinya supaya dilihat oleh manusia akan amal-amalnya. Nah, itu riya. Wa qad nahallahu ta'ala 'anir riya'i wa sammahu syirkan. Dan sungguh Allah melarang daripada riya dan Allah menamakannya dengan syirik. Nah, jadi jangan sampai kita beramal itu riya. Kita lihat dengan manusia. Jadi beramalah dengan ikhlas. Nah, di mana pernah kita pelajari, kan sudah kita pelajari di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana ikhlas itu tergolong kepada tiga, ya, terbagi kepada tiga tingkatan. Ada ikhlas yang paling tinggi, yaitu di mana orang itu beramal semata-mata karena Allah, tidak mengharap daripada surga dan tidak juga takut daripada neraka. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala yang ditujunya. Ini kata Imam An-Nawawi, itu adalah martabatnya, tingkatannya para nabi, para rasul dan aulia Allah. Kemudian ada lagi tingkatan yang kedua, itu adalah orang itu beramal karena mengharap daripada surga, mengharap daripada pahala, dan dia takut daripada siksa neraka. Nah, ini adalah tingkatan orang-orang soleh. Nah, minimal kita pada tingkatan ini. Kemudian ada juga tingkatan yang ketiga, dan ini rendah tingkatannya, yaitu dia beramal untuk mencari manfaat daripada dunia. Misalnya orang membaca Waqiah untuk supaya sugih, supaya kaya misalnya. Nah, ini merupakan amal manfaat dunia. Misalnya dia menuntut ilmu supaya dia mendapatkan manfaat sambil berjualan, sambil berdagang, lalu dia mendapatkan manfaat daripada itu tadi. Nah, ini juga mengharapkan manfaat dunia, dan ini juga termasuk daripada ikhlas. Nah, selain yang tiga tingkat itu, maka itu namanya riya, yaitu beramal karena ingin dilihat oleh manusia. Karena itu ikhlaskan, ya, ketika kita beramal, ketika kita beramal, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala, takut daripada siksa.
neraka. Ya kurang lebih begitu. Fi qaulihi, di dalam firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang berharap akan bertemu Rabb-nya, bertemu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berharap ingin ketemu Allah, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah ia beramal akan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya. Jadi jangan sampai dia menyekutukan dengan ibadah kepada Allah kepada siapapun. Jadi beribadahlah semata-mata ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kata Imam Huzaifah Al-Mar'ashi, kata beliau, al-ikhlas an tastawiya af'alul abdi fi zahir wal batin. Nah, kata beliau, ikhlas itu bahwa sama perbuatan hamba baik pada zahir maupun batin. Baik dia berada pada sendiri maupun berada pada orang banyak. Ketika itu sama, maka itu ikhlas. Kemudian wal ujubu bi ta'atillahi. Selanjutnya maksiat daripada hati adalah ujub bi ta'atillah, dengan mentaati Allah. Jadi dia beribadah tapi ujub, wa huwa ru'yatul ibadati, yaitu melihat ibadah, wasti'azamuha minal abdi, dan dia membesar-besarkan, membangga-banggakan daripada hamba. Kama ya'jubul 'abidu bi ibadatihi, sebagaimana ujubnya orang abid, ahli ibadah dengan ibadahnya. Faqad a'jabal 'alimu bi ilmihi, maka sungguh bisa ujub orang alim dengan ilmunya, wal muti'u bi ta'atihi, dan orang yang taat dengan ketaatannya. Nah, oleh karena itu, untuk menghilangkan ujub itu, maka pandanglah itu adalah minnah dari Allah. Itu nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan ilmu oleh Allah, maka itu adalah anugerah dari Allah. Itu adalah amanah dari Allah untuk kita amalkan. Kemudian ketika kita bisa beribadah kepada Allah, bisa taat kepada Allah, maka itu juga anugerah dari Allah. Bisa nuntut ilmu, bisa hadir ke majlis ta'lim. Ya, itu adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita syukuri. Insya Allah, dengan begitu tidak akan ada ujub di dalam hati kita. Jadi itu ya salah satu untuk mengobati daripada penyakit ujub tadi. Pandanglah apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wal hasadu wasayati tafsiruhu. Selanjutnya adalah hasad, yaitu iri dengki. Nanti selagi akan datang penjelasannya. Kemudian wal hikdu ada abidillahi, dan hikid, yaitu dendam kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa udmarul adawah, yaitu apa itu hikid atau dendam? Udmarul adawati iza amila bimuqtadahu, yaitu menyembunyikan ada sikap permusuhan apabila dia beramal dengan tuntutannya. Walam yakrahu, dan ia tidak membencinya. Jadi dia menyembunyikan di dalam hatinya akan sikap permusuhan. Jadi disembunyikan di dalam hati. Nah, itu namanya hikid. Nah, fa'innahu, maka bahwasanya penyakit hikid, penyakit yang menyembunyikan permusuhan, dia memang tidak menampakkan permusuhannya, tidak menampakkan kepada si A, si B, si C, tidak menampakkan. Jadi kalau ibarat dia ketemu dengan orang tersebut ya kayak biasa, tapi di dalam hatinya itu ada rasa permusuhan. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Fa innahu yantajut tahajur wat tabaghut wat taqatu'. Dan ini
akan menghasilkan sikap tahajur, yaitu sikap untuk saling menjauhi, saling meninggalkan, watabaghut, yaitu sikap saling benci, ya, saling marah atau benci, wattaqatu, dan sikap saling memutuskan hubungan. Wa tatabbu'a auratin, dan membeberkan daripada aib man anta hakidun alaih, orang yang engkau dendam kepadanya. Nah, itulah daripada sikap dendam ini. Jadi itu akan melahirkan daripada penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit atau maksiat-maksiat yang lain. Jadi dengan adanya dendam, lalu maksiat lain akan muncul. Sudah dendam itu merupakan maksiat kepada Allah, karena dia merupakan maksiat hati, yaitu maksiat batin, ya. Nah, akhirnya akan melahirkan daripada maksiat-maksiat lain, yaitu yang zahir, yaitu akhirnya tidak mau bertegur sapa, akhirnya saling memutuskan, saling membenci, dan akhirnya membeberkan aib daripada saudaranya, padahal kesemua itu adalah haram hukumnya. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai kita mempunyai juga sifat-sifat dendam seperti itu. Wa ma'nal hasadi, dan makna hasad yang dimaksud tadi iri dengki, wa haqiqatihi, dan hakikatnya. Nah, apa? Karahiyatun ni'mati, ay ni'matillahi ala akhihil muslimi wastisqaliha, yaitu membenci nikmat, ay ni'matillahi, membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala, ala akhihil muslimi, atas saudaranya yang muslim, wastisqaliha, dan merasa berat. Jadi dia merasa berat akan nikmat itu tadi, merasa berat diberikan kepada saudaranya yang muslim. Ya, ada temannya dapat satu nikmat, lalu dia tuh kayak berat hatinya menerima. Nah, berarti sudah muncul benih-benih daripada hasad. Kayak berat begitu, kada senang. Seharusnya kalau ada orang yang mendapatkan nikmat, kita tuh senang begitu, ikut bahagia karena teman kita berhasil, teman kita sukses. Begitu, teman kita menjadi anggaplah pengusaha muslim, menjadi seorang ulama misalnya. Nah, begitu. Nah, harusnya kan kita senang juga. Tetapi ini kok rasa berat dia. Ya, seolah-olah akhirnya apa? Lalu dia pun menyalahkan Allah. Allah tidak adil lah. Allah macam-macam lah. Kalau sudah muncul hasad itu kan macam-macam kan begitu. Aifil qalbi, di dalam hati. Fayuhibbu zawalaha anhu. Maka ia suka zawalaha, hilangnya nikmat itu daripadanya. Nah, lalu dia berharap mudahan nikmatnya dicabut Allah, begitu. Akhirnya dia berharap demikian. Nah, ini kalau ada di dalam hati kita, maka berarti ada sudah benih daripada sifat iri dengki, dan segera diobati, segera dihilangkan. Bahwa tidak ada gunanya kita hasad, tidak ada gunanya kita iri dengki. Toh semuanya itu adalah pemberian dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berkehendak, ya kita tidak bisa apa-apai. Allah sudah berkehendak. Allah berkehendak kepada teman kita, dia terdahulu menghafal Al-Quran, dia terdahulu hafal Quran 30 juz. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka akhirnya kita pun berharap, ya mudahan nanti suatu saat giliran kita yang dikehendaki Allah hafal Al-Quran 30 juz misalnya. Si kawan kita mahir dalam ilmu nahu sorof, mahir di dalam pembacaan kitab misalnya. Nah, maka kita juga bisa berharap suatu saat ini nanti ada giliran kita, di mana kita juga akan diberikan Allah mahir misalnya dalam ilmu nahu, ilmu sorof, kemudian ilmu-ilmu yang lain begitu. Jadi apapun semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kana la yakrahu zalika li akhihi wa la yuridu zawalaha
walakin yuridu li nafsihi mislaha fayusamma hadza ghibtah. Nah, maka jika ia tidak membenci demikian itu dan dia juga tidak menghendaki akan hilangnya nikmat tersebut, dan tetapi ia menghendaki untuk dirinya seumpamanya. Jadi dia hendak juga kayak orang tadi. Maka itu dinamakan ghibtah. Jadi ghibtah itu ada satu keinginan seperti orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Tetapi keinginan itu tidak disertai dengan adanya rasa berat di dalam hatinya, tidak disertai dengan benci di dalam hatinya, tidak disertai dengan sukanya hilang nikmat kepada orang tersebut. Nah, kalau itu dihindari, maka namanya ghibtah, bukan hasad. Kalau ghibtah, maka itu boleh hukumnya. Wa huwa laisa mazmuman, maka bukanlah dia itu mazmuman dicela. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang beriman itu yaghbitu. Orang beriman itu bisa saja yaghbit, yaitu ghibtah tadi, punya keinginan seperti orang lain yang diberikan nikmat oleh Allah. Nah, sementara orang munafik itu dia iri dengki. Dia punya keinginan seperti orang lain yang diberikan nikmat, tapi dia tidak suka nikmat itu pada orang tersebut. Dia berharap nikmat orang tersebut itu hilang. Akhirnya nyinyir. Akhirnya situ kemari memfitnah dan macam-macam. Ini orang munafik. Akhirnya memfitnah situ kemari macam-macam, nyinyir di media sosial dan seterusnya. Ini jadi dengan batasan daripada itu, maka bisalah kita membedakan mana namanya ghibtah, mana namanya hasad. Ya, jadi harus bisa dibedakan. Nah, kemudian apa lagi? Tentang daripada maksiat hati, wa minha ay min ma'asil qalbi. Dan di antaranya lagi daripada maksiat hati, al-israru, yaitu mengekali. Ay al-azmu fid dawami ala ma'siyatillahi, yakni menginginkan, punya tekad untuk mengekali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya israr. Jadi jangan sampai maksiat itu dilakukan terus-menerus. Maksudnya begini, kalau kita melakukan maksiat langsung aja ampih berhenti dari maksiat kepada Allah, langsung taubat kepada Allah. Yang namanya kita itu kan tidak lepas daripada 4 keadaan, kata siapa itu? Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Yang kata beliau itu, ya kita tidak lepas dari 4 keadaan. Ada kalanya kita itu taat kepada Allah. Ada kalanya kita itu maksiat. Ada kalanya kita itu mendapatkan nikmat, dan ada kalanya kita itu mendapatkan musibah. Nah, lalu kata beliau, ketika kita di saat itu adalah orang yang taat kepada Allah, maka pandanglah bahwa itu adalah anugerah daripada Allah. Itu adalah taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka kita pandang itu minnah, anugerah dari Allah. Kemudian yang kedua, di saat kita ternyata pada waktu itu kita dikalahkan oleh syaitan, dikalahkan oleh nafsu, lalu maksiat kepada Allah, lalu melakukan dosa. Nah, maka segera kita taubat, minta ampun kepada Allah. Jangan, terlanjur sudah. Nah, kalau sudah begitu, itu yang tidak boleh. Nah, jadi harus taubat kita kepada Allah. Segerakan taubat. Kemudian ada juga kita itu mendapatkan nikmat. Nah, kalau sudah begitu keadaannya, syukur kita. Jadi mensyukur ini nikmat. Lalu ada kalanya kita tuh mendapat musibah, mendapat sesuatu yang tidak kita inginkan, sakit misalnya, atau musibah yang lain. Maka sikap kita adalah sabar terhadap musibah itu. Nah, begitulah 4 keadaan yang biasa saja kita alami. Begitu ya anak-anakku sekalian. Fa iza kana al-azmu 'ala al-ma'siyati min ma'asil qalbi, kana al-azmu 'ala at-ta'ati min ta'atihi.
apabila menginginkan, berazam, mencita-cita ya maksiat, maka itu bagian daripada maksiat hati. Maka ketika kita menginginkan untuk mengerjakan taat kepada Allah, maka itu min ta'atihi, daripada ketaatannya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita ada azam keinginan untuk maksiat, maka itu merupakan maksiat hati. Maka begitulah ketika kita punya azam, punya keinginan, punya tekad untuk mentaati Allah, maka berarti itu bagian dari ketaatan. Nah, oleh karenanya hendaklah kita memperbanyak ketaatan, yaitu kita berazam, kita bercita-cita, kita punya hasrat untuk melakukan taat kepada Allah, untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, ya nah, untuk berkhidmat dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita. Kita ingin menghafal Al-Quran, ya, punya tekad kita untuk hafal Al-Quran. Kemudian punya tekad kita untuk faqih fiddin, ya, punya tekad kita untuk berkhidmat tadi, dan lebih dari itu semua kita punya tekad untuk merubah diri kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, untuk menjadi hamba Allah yang penuh dengan adab kita. Nah, itu karena ini daripada fondasi, ya. Jadi oleh karena itu lebih dari itu semua yang apa yang sudah Abah sebutkan tadi, maka kita harus punya azam di dalam diri kita bahwa saya akan menjadi seorang anak yang penuh adab kepada Allah. Saya seorang anak yang akan punya penuh dengan adab kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama teman, dan kepada siapapun. Jadi dia menjadikan dirinya penuh dengan adab. Dia akan menjaga sikapnya. Dia akan menjaga perkataannya. Tidaklah yang dia ucapkan kecuali perkataan-perkataan yang baik. Ya, tidaklah dia melakukan suatu perbuatan kecuali perbuatan itu perbuatan yang baik begitu. Dan sikap-sikap yang lain juga dia penuh dengan adab. Sehingga kalau kita melihat anak yang penuh dengan adab, ya, maka senang kita melihatnya. Jadi oleh karena itu, hai anak-anakku sekalian, kalau kita ingin supaya orang lain itu senang melihat kita, maka jadikanlah diri kita itu penuh dengan adab. Jadilah kita seorang anak yang beradab begitu. Nah, terkait dengan ini ingin Abah sampaikan dan Abah ingin menekankan, ya. Ini terkait dengan ini, jadi ingin Abah sampaikan dan Abah ingin menekankan, kalau nanti antum semua mengikuti kajian di media sosial, termasuk mengikuti kajian ini, kajian ta'lim online, siapapun nanti yang mengisi daripada guru-guru kita, baik Abah, Abi, Umi, Ustazah, atau Ustadz yang lain, maka ketika menulis di kolom komentar, cukuplah misalnya hadir. Jangan ditambahi yang macam-macam. Misalnya begini, hadir, dir. Nah, itu jangan. Ya, jangan. Jadi cukup saja misalnya, anggaplah namanya siapa ya? Namanya si Fulan hadir. Ya sudah, cukup situ aja. Jangan ditambahi lagi. Hadir, titik-titik, dir. R-nya banyak lagi. Nah, itu jangan. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, siapapun nanti yang mengisi, ya, tidak saja Abah, juga nanti ustadz-ustazah yang lain. Nah, itu bagian daripada adab kita. Adab menulis, ya, adab berkomentar. Nah, itu kan juga kita diatur, ya, adab-adab itu. Bagaimana adab kita berkomentar, bagaimana adab kita menulis di media sosial. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya juga nanti jangan sampai bersahut-sahutan ya di dalam kolom komentar. Kalau ada ingin ditanyakan ya silahkan untuk bertanya, ditulis di kolom komentar dengan cara yang baik. Nanti yang menjawab itu kan guru kita, ya, guru kita atau pihak pondok yang berwenang.
Bukan justru kita yang memberikan jawaban sesama santri. Ya. Karena teman kita bertanya itu tentunya tujuannya kepada guru atau kepada pihak pondok, bukan kepada kalian. Ya. Jadi oleh karena itu, jangan ditanggapi pertanyaan daripada teman-teman kita. Nah, sehingga tidak saling bersaut-sautan. Paham kan? Jadi dua hal ya yang ingin Abah tekankan untuk sementara ini. Yang pertama tadi, kalau menulis ya cukup dengan tulisan yang baik, hadir. Tidak usah yang ditambah-tambahi macam-macam begitu. Ya kayak tadi contohnya hadir, dir. Nah itu jangan. Ya, jangan seperti itu. Atau sejenisnya lah. Nah kemudian tadi juga jangan bersaut-sautan. Ya. Nah kemudian yang ingin Abah sampaikan lagi terkait dengan ini, andai kata di antara kalian, ya, di antara kalian ada izin untuk tidak bisa mengikuti ta'lim seperti ini, ya, kalau bisa itu izin saja langsung kepada guru atau ustadz yang bersangkutan melalui WA beliau. Jadi jangan ditulis di kolom komentar seperti ini, ya, karena nanti akan dibaca oleh banyak teman, nanti akan dibaca oleh yang lain begitu yang menyaksikan ini. Nah, jadi kalau misalnya pas ada giliran setoran, misalnya pas ada giliran untuk setoran tahfiz, nah maka kita izin sebelumnya itu harus izin dulu dengan kepada ustadz atau ustazah yang bersangkutan, yang pengisi ta'lim. Misalnya anggaplah Abah yang ngisi ta'lim. Kemudian kita itu waktu itu, wah ini jamnya sama, ini jam saya setoran. Nah maka kirimlah WA kepada Abah pribadi misalnya. Maaf Abah, saya tidak bisa ikut kajian Abah berhubung saya jadwalnya setoran. Nah begitu, itu lebih ahsan, nah itu lebih baik. Begitu ya, untuk supaya nanti menjadi perhatian kita semua. Baik, karena jamnya sudah sampai jam 7.42, ada kelewatan 2 menit. Mungkin itu saja yang dapat Abah sampaikan. Nah, tidak ada pertanyaan ya untuk kajian ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada hari Senin pagi, insya Allah di jam 6 sampai jam 6.30. Nah kemudian adapun yang ini Abah menggantikan dari Ustazah Maulidah, di mana Abah mendapatkan informasi bahwa Ustazah Maulidah sedang sakit. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kepada beliau kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Ala haziniyah wa ala kulli mana ala haziniyah wa ala kulli mana wa bi salih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akhiri. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.